Pada suatu saat yang sangat jauh di masa silam, sang Bodhisattva terlahir kembali sebagai seekor penyu raksasa. Tempat tinggalnya adalah di dalam samudera. Yang diharapkannya setiap hari adalah bila saatnya tiba, kelak ia akan terlahir kembali menjadi seorang Buddha. Besar kemungkinan ia masih harus lama sekali sabar menunggu, sebab pada umumnya jika tidak ada hal-hal yang menjadi penghalang, seekor penyu dapat mencapai usia yang sangat tinggi, lebih tinggi daripada binatang-binatang lain. Pada suatu hari, sebuah perahu besar berlayar di samudera itu dan memuat 500 orang pedagang di dalamnya. Di dekat tempat penyu raksasa yang sedang berenang-renang itu, perahu tersebut sekonyong-konyong diserang badai topan. Badai angin topan itu sedemikian hebatnya sehingga perahu tersebut tenggelam karenanya. 500 orang pedagang itu terapung-apung di tengah-tengah samudera sambil saling berpegangan pada sebuah papan kayu atau segala sesuatu dari sisa-sisa kapal yang dapat diraih agar supaya tidak tenggelam. Harapan mereka untuk mendapat pertolongan pun tidaklah besar karena sama sekali tak nampak sebuah perahu lain pun di kaki langit. Makanan dan minuman tidak ada karena terbawa tenggelam oleh perahu. Mereka bakal menemui ajalnya dengan cara yang mengerikan jika si penyu raksasa tidak berada di sekitar lokasi itu dan mengetahui peristiwa yang menyedihkan tersebut. Ketika topan sudah reda dan laut menjadi tenang kembali, dengan badannya yang amat besar, sang penyu raksasa menghampiri pedagang-pedagang yang sudah putus asa itu. Dimintanya mereka naik ke atas punggungnya sebanyak yang dapat dibawanya dalam setiap perjalanan. Demikianlah penyu raksasa itu berenang-renang pulang pergi mengangkut pedagang-pedagang sampai orang yang terakhir dengan selamat berada di pantai sebuah pulau kosong. Sudah tentu mereka sangat bergembira dan berterima kasih kepada penyu raksasa itu. Sang penyu itu sendiri karena pekerjaan yang luar biasa beratnya itu merasakan sangat letih. Maka setelah berhasil memberikan pertolongan kepada para korban bencana laut itu, ia pun jatuh tertidur di pantai, dan sang penyu tertidur pulas dalam waktu yang lama. Sementara itu, pedagang-pedagang yang beberapa waktu lamanya terapung-apung di laut tanpa makan dan minum, mereka sangat lapar. Mereka melihat-lihat pulau itu dengan harapan akan mendapat makanan, tetapi malang bagi mereka. Sebab pulau itu ternyata setengah tandus. Ada beberapa batang pohon kelapa dengan buah yang tidak seberapa banyaknya. Bagi 500 orang dengan perut lapar, maka buah-buah itu dalam sekejap telah habis dimakan. Mereka berbaring-baring di pantai dengan perut yang semakin lama semakin terasa lapar. Dan seperti ada yang menggerakkan mereka tertuju kepada penyu raksasa itu dan terus memandang kepada penyu tersebut tanpa berkedip. Timbul pikiran yang buruk dalam pikiran mereka, dan memang hal itu pun dapat dipahami dengan wajar. Memang ketika orang merasa sangat lapar dan kemudian di hadapannya tersedia makanan lezat yang dapat menghilangkan lapar, maka tentu akan timbul bermacam-macam pikiran yang biasanya tidak pernah ada. Demikian juga halnya dengan pedagang-pedagang di pulau itu. Penyu raksasa yang sedang tidur seakan-akan merasakan ada yang sedang berkecamuk di dalam pikiran pada pedagang itu. Maka penyu tersebut menjadi gelisah dan terbangun dari tidurnya. Ia berpikir sejenak dan kemudian terbayanglah dengan jelas tentang tujuannya untuk menjadi seorang Buddha seperti yang telah sangat lama diidam-idamkannya itu. Mengapa ia harus berpikir panjang lagi mengingat bahwa ia mungkin harus hidup lebih lama lagi sebagai penyu? Dengan rela untuk mengorbankan badannya sebagai makanan bagi pedagang-pedagang yang sedang menderita kelaparan tersebut, maka ia dengan sekaligus akan dapat meraih tujuannya. Maka, sesuai dengan jalan pikirannya, tubuhnya direlakan untuk disantap oleh orang-orang kelaparan tersebut. Para pedagang tertolong olehnya. Dan karena timbunan karma baik mereka, tak lama kemudian datanglah sebuah perahu yang mau menolong mereka dari pulau itu kembali pulang ke tempat asal mereka masing-masing. Dan penyu itu kemudian akan terlahir kembali sebagai seorang sama Sang Buddha. Pesan moral: seekor penyu tersebut memiliki niat yang baik seperti terhadap para pedagang-pedagang tersebut yang terapung di tengah samudera karena perahu yang ditumpangi tenggelam karena badai. Dengan niat yang baik, penyu tersebut memberikan tumpangan untuk pedagang-pedagang tersebut sampai ke pantai sebuah pulau kosong.
penyu tersebut mengorbankan daging serta nyawanya, atau mendanakan, atau istilah dalam agama Buddha disebut Mahatidana, kepada 500 para pedagang tersebut yang sudah merasakan kelaparan akibat bencana tersebut. Jadi, kita sebagai umat Buddha haruslah senantiasa memiliki niat atau pikiran yang baik, memiliki hati yang baik, yaitu selalu menolong orang tanpa memintakan imbalan apapun, dan juga melakukan pengorbanan dengan ikhlas dan tanpa juga harus mendapatkan imbalan. Maka secara tidak langsung akan memberikan manfaat juga bagi kita sendiri, baik kehidupan ini maupun kehidupan selanjutnya.